Salam. Halo Zafar. Di mana kamu sekarang? Nyonya, sebenarnya aku berdiri di luar rumahmu. Sebenarnya hari itu aku bertemu Arusa dan kemudian dia tampak sangat mengkhawatirkanku. Jadi aku berpikir begitu, aku bisa pergi menemuinya. Tetap di sana saja. Aku datang, aku perlu bicara denganmu. Ya. Oke. Zafar, datang ke sini nak. Kemarilah duduk bersama Arusa, aku akan melakukannya. Aku akan mengirimkan sesuatu untuk kamu makan. Oke. Sebenarnya aku memikirkan itu. Kata-kataku akan mempengaruhimu dalam beberapa hal. Tapi kamu memang begitu. Duduk seperti itu dengan kepala menunduk. Saya tidak mengerti itu. Apa yang telah terjadi padamu? Pengantin setidaknya mencoba untuk mendengarkan. Tidak. Kenapa kamu kesal padaku? Di mana ayah dan ibuku? Sudah kubilang padamu di desa dan di suatu tempat. Pembohong. Kamu berbohong padaku. Anda pembohong. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Semuanya adalah orang asing, tapi kamu adalah milikku sendiri, Zafar. Kamu mengkhianatiku, Zafar. Kamu telah banyak berubah setelah pindah ke kota. Kamu bukan Zafarku. Anda pembohong. Bagaimana aku harus memberitahumu ini? Dari mana aku harus membawa keberanian itu? Penampilan pengantin. Aku bersumpah demi Tuhan aku tidak tahan air matamu, mengerti? Bagaimana aku harus mengatakan itu milikku? Paman dan bibi. Mereka dibunuh sekarang ya? Dari mana aku harus membawa keberanian itu? Dengarkan aku. Lihat tanganku. Arusa, aku tidak cukup berani bagaimana seharusnya untuk memberitahumu bahwa bibi dan paman sudah pergi sekarang. Kamu memberitahuku bagaimana kabarku? Teladani kamu. Ya, saya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu khawatir sekarang? Itu. Di mana Tuan Muda? Dia seharusnya datang. Dia meneleponku dan dia menyuruhku untuk datang ke tempatmu. Dia akan segera tiba di sini. Omong-omong, apakah baik-baik saja? Kenapa kamu memanggilnya ke sini? Ya, semuanya baik-baik saja ya. Ketika Tuan Muda datangi, dia sendiri yang akan memberitahumu. Itu sebabnya dia. Kenapa dia memanggilmu ke sini? Maukah kamu? Apa kamu mau teh? Minumlah sedikit. Mungkin seperti ini. Milikmu bersamaku seperti itu. Teh terakhirmu bersamaku. Ayo sakit membuat teh. Minumlah sedikit. Model. Omong kosong apa ini? Pindahkan itu. Aku bahkan membawa senjataku sendiri ke sini. Tetapi, aku akan membunuhmu dengan senjatamu sendiri.
Aku akan membuktikan kematianmu sebagai bunuh diri. Permainan berakhir. Uang dicerna. Kamu berencana melawanku. Kamu sedang memata-mataiku sekarang. Sekarang lihat apa yang aku lakukan denganmu. Tunggu. Mali, kamu melakukan kesalahan. Kamu tahu aku Esau. Dan aku akan membuatmu sangat menderita sepanjang hidupmu. Kamu akan mengingatnya. Bagaimana aku akan membiarkanmu melakukan apapun. Kamu bajingan licik. Kamu berencana membunuhku. Ya. Ia memang bekerja untuk Altafsah. Kenapa aku tidak? Bahkan setelah setia kepada Tuan Muda aku tidak mendapatkan apapun. Dan sekarang jika aku mendapatkan sesuatu dengan mengkhianati sedikit lalu kenapa? Apa buruknya hal itu? Bahkan jika Tuan Muda menjadi menteri. Jadi apa yang akan saya dapatkan? Statusku akan tetap sama. Hanya seorang pelayan yang pahatik. Lihat Mali, aku ingin mengubah statusku sekarang oke. Dalam hal apapun aku ingin baik-baik saja. Hanya karena anjing sepertimu aku tidak bisa merusak seluruh rencanaku. Lihat Mali, itulah mengapa. Kamu harus mati. Lihat Mali, untuk pria baik. Tolong jangan bunuh aku. Percayalah padaku. Aku tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun Mali. Tidak. Aku tidak ingin menyesal memberikan kesempatan kepada bajingan sepertimu. Apakah kamu mengerti? Sekarang. Mali kamu. Pekerjaan master juga bisa dikorbankan untuk Anda master. Bajingan. Model. Pekerjaanku juga merupakan suatu keharusan, oke. Bias. Di mana Zafar? Dia di dalam. Dia ada di kamar Arusa sekarang. Zafar. Apa yang kamu lakukan? Katakan padaku apa. Di balik wajah polosmu, kamu adalah iblis terkutuk ya. Aku membiarkanmu masuk ke dalam rumah ini, dan memberimu izin untuk bertemu dengannya dan kamu. Nyonya apa? Apa yang kamu bicarakan tentang aku? Apa yang telah saya lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku akan memasukkanmu ke penjara kalau begitu. Kamu akan mengerti. Aku akan menangani kasusmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan dimaafkan. Kamu mendapatkannya sekarang. Aku bersumpah aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak melakukan apapun. Apakah kamu mengadakan pertunjukan di depanku? Pengantin perempuan, beritahu saya. Sekarang beritahu aku apa yang dia lakukan. Aku sudah melihatmu seperti ini selama berhari-hari. Saya dengan Anda. Beritahu saya. Katakan. Arusa, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mahen. Bulan dia tidak melakukan apapun aku. Kamu jangan ikut campur. Aku tidak akan berbicara denganmu sama sekali, mengerti? Apapun yang terjadi di rumah dan Anda, kamu menyembunyikannya dariku. Dokter Sahista itu yang memberitahuku. Tapi kamu akan melakukan aborsi tanpa sepengetahuanku. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kamu ikut campur? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Keluar. Keluar dari rumah saya. Aku tidak ingin melihat wajahmu di sini. Keluar sekarang. Aku tidak ingin melihat wajahmu di sini. Keluar sekarang.
tidak tahu kenapa aku percaya padanya. Aku seharusnya tidak mempercayainya seperti itu. Tidak akan lagi. Aku akan menangani kasusmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu dimaafkan. Mengertikah kamu? Dokter Sahista itu memberitahuku, tapi kalau tidak, kamu ingin dia melakukan aborsi tanpa sepengetahuanku. Saya harus. Sebenarnya aku. Setidaknya dengarkan aku. Bias. Bias. Kamu telah melakukan kebrutalan padanya. Kamu telah membunuhnya secara internal, Ashar. Bisakah ayah dari seorang anak perempuan menjadi tidak berperasaan seperti ini? Ternyata kamu lebih buruk dari binatang. Mahen. Tolong maafkan aku, Mahen. Tolong maafkan aku, Mahen. Kamu benar, Mahen. Aku tahu segalanya dari sebelumnya. Tapi aku tidak ingin kamu tahu itu sebabnya aku. Itulah sebabnya saya membicarakan aborsi dengan dokter. Aku tidak ingin itu kamu. Kamu mengetahui tentang apapun. Mahen, aku benar-benar tidak ingin menyakitimu dengan cara apapun. Biar aku tinggalkan rumah ini di tangan kepercayaanmu, oke? Aku tidak pernah mengkhawatirkan apapun. Hal yang Maryam sendirian hanya karena kamu bersamanya. Aku dulu berpikir begitu. Mungkin kamu akan lebih menjaganya daripada aku. Tapi yang menyedihkan adalah itu. Kamu merusak kepercayaanku. Dan aku tidak bisa mempercayaimu seperti itu lagi. Semua ini telah terjadi. Kamu tidak hanya menyembunyikannya dariku tetapi juga membiarkan dia masuk. Dia duduk di sebelah Arusa. Kenapa kamu melakukannya, Mahen? Anak laki-laki itu tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Wow, luar biasa. Sampai sekarang, semua orang berusaha menyembunyikan kejahatannya. Tidak ada yang mau mengatakan apa yang dia lakukan. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Dia akan dihukum karena kejahatannya. Dia tidak melakukan kejahatan apapun. Lalu siapa pelakunya? Siapa yang melakukannya? Oke, baiklah.
Aku akan memberitahumu, jangan khawatir. Tapi berjanjilah padaku satu hal. Bahwa kamu tidak akan membiarkanmu. Emosi membuat Anda mengambil keputusan seperti itu. Karena itu seluruh hidup kita akan hancur. Bias. Tolong. Sekarang apapun itu, tolong beritahu saya. Tolong jangan uji kesabaranku lagi. Apa ini? Bagaimana kejadiannya dan siapa yang melakukannya? Ashar. Apa? Bagaimana mungkin? Ashar bahkan tidak ada di rumah ini. Coba ingat, Mahen. Malamnya kamu memanggilnya pulang tetapi kamu tidak datang dan... Dia sangat mabuk. Dia tidak sadarkan diri. Tapi dia sangat menyesalinya, Mahen. Dia meminta maaf berulang kali dan... Ya, kesalahannya. Dia melakukan kesalahan besar. Tidak. Bagaimana itu? Halo. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Saat ini aku sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun. Jadi jangan telepon aku sekarang. Aku harus menemuimu sekarang. Ini penting. Jika kita tidak berbicara sekarang maka akan sangat sulit nantinya. Maka jangan marah padaku. Aku mengatakannya. Aku sedang tidak mood untuk mengatakan atau mendengarkan apapun. Apapun itu kita akan membicarakannya nanti. Kamu tidak berusaha memahami situasi Ashar. Istrimu telah terlibat dalam sesuatu yang besar. Sebuah artikel yang sangat berbahaya terhadap Mahdum Daud dan putranya. Dia mempublikasikannya di situs webnya. Mungkin Anda belum mengetahui siapa Mahdum Daud itu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bagaimanapun caranya, cobalah untuk menghapus artikel itu dari situs web itu. Dan minta istrimu untuk meminta maaf di depan umum. Dan mempostingnya di situs web sebelum pagi ini. Atau mungkin saja, mempunyai akibat yang sangat berbahaya. Kamu tahu bahwa Mahen tidak akan mendengarkan tentang ini. Lihat, aku bahkan tahu semua yang kamu sendiri tidak tahu. Itu sebabnya aku bilang, bahwa apapun yang kukatakan, lakukanlah. Jika tidak, Anda mungkin mendapat banyak masalah. Apapun yang terjadi, kita lihat saja nanti. Sekarang berhentilah menggangguku. Aku mengatakan semua ini sebagai teman Ashar. Kalau tidak, saya punya banyak pilihan lain. Kamu tidak tahu, Anda harus membayar mahal atas penolakan ini. Lihat saja.
Halo. Mungkin kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Aku sudah mengatakannya. Apapun yang ada di artikel itu semua berdasarkan fakta ya. Tidak akankah saya menghapusnya dari situs web? Jika tidak, minta maaf. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Kamu akan sangat menyesal. Kamu akan sangat menyesal. Apakah kamu melihat koran? Kasus yang kami ajukan terhadap Majid. Hilangnya. Beritanya juga dipublikasikan. Tunjukkan padaku kawan. Ya kawan, ini luar biasa. Sepertinya kerja keras kita membuahkan hasil. Kenapa kamu duduk begitu tenang? Apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang terjadi padanya? Coba ingat Mahen. Pada hari kamu memanggilnya dan kamu tidak datang. Dia sangat mabuk. Dia tidak sadar sama sekali. Dia sangat menyesalinya Mahen dia melakukannya. Dia meminta maaf berulang kali. Aku akui dia melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan. Di mana Mahen? Mahen tidak akan menemuimu sekarang. Yang terbaik adalah kamu pergi sekarang. Lihat, aku hanya ingin berbicara dengannya selama 2 menit. Ashar, kenapa kamu tidak mengerti aku? Demi Tuhan, pergilah dari sini sekarang juga. Kalau tidak, keadaannya akan menjadi lebih buruk. Mahen sangat marah saat ini. Dia tidak akan mendengarkanmu sekarang. Lihat, biar aku harus minta maaf padanya. Ini sangat penting. Tolong beritahu saya di mana dia berada. Dia ada di kamarnya. Mahen. Mahen, saya tahu itu. Aku membuat kesalahan yang sangat besar. Mohon maafkan saya. Kesalahan. Bukan kesalahan. Kamu melakukan kejahatan. Kejahatan seperti itu, yang tidak bisa dimaafkan sama sekali. Ashar.
Gadis malang yang kubawa ke sini, rumah dan menjadikannya saudara perempuanku. Kamu melakukan semua itu dengannya. Ibu dan ayahnya dikirim ke sini agar dia bisa dilindungi Ashar. Untuk menjaganya tetap aman dan terlindungi, mereka mengorbankan kehidupan di sana. Aku tidak tahu itu. Ada seekor serigala hadir di rumahku itu. Dia perlu dilindungi. Saya harap, aku tidak mempercayaimu begitu saja. Kuharap aku meninggalkanmu sebelum semua ini terjadi. Mahen, saya ceroboh. Aku tidak sadar, aku tidak tahu apa yang kulakukan. Iblis. Dia memanipulasiku. Kenapa iblis hanya memanipulasi laki-laki seperti yang kamu katakan padaku? Tidak. Kamu tidak dimanipulasi. Kamu sudah sadar sepenuhnya. Kamu mengambil keuntungan dari seorang gadis malang yang lugu. Bahkan tidak menyangka putrimu sendiri ada di rumah. Dia sedang tidur. Kamu tidak pantas disebut ayah perempuan sekarang. Karena bagimu setiap gadis hanyalah mainan, bukan yang lain. Anda adalah pemerkosa. Dengarkan aku. Itu identitasmu. Kamu seorang pemerkosa. Mahen, bisa dibilang, apapun yang ingin kamu katakan. Hukumlah aku sesukamu. Maafkan aku satu kali saja. Jika tidak, perasaan bersalah ini tidak akan membiarkan hidup. Maafkan aku sekali. Realisasi kejahatan. Ini realisasi kejahatan. Anda hanya merasakannya karena Anda tertangkap. Tidak. Jika kamu tidak tertangkap, maka mungkin Anda akan melihat mangsa kedua Anda. Adalah malam itu. Saya juga sendirian dengan seorang pria, sendirian di kamar bersamanya Ashar. Jika kesalahan ini, aku akan melakukannya. Jadi apakah kamu sudah memaafkanku? Tidak akan pernah. Karena pria menyukaimu, hanya memberikan haknya untuk membuat kesalahan pada diri mereka sendiri, dan Anda menginginkan wanita yang lugu dan pendiam. Kanan. Karena setiap pria memegang hak untuk memperkosakan. Jika seorang wanita gagal melindungi dirinya sendiri maka itu salah wanitanya. Kanan. Saya akan tidak pernah memaafkanmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Ashar. Dan sebelum putrimu sendiri datang dan melihat wajah asli ayahnya, kamu harusnya keluar. Keluar saja dari rumahku. Halo. Ini bias. Aku ingin bertemu denganmu. Segera pulang. Ya. Baiklah.
Aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu. Dan aku harap kamu tidak melakukannya. Kamu tidak akan mengajukan pertanyaan apapun. Zafar, silakan menikah dengan Arusa. Aku tahu kamu sedang belajar sekarang. Studimu belum selesai. Dan dengan menikah dengan Arusa kamu belum bisa mengambil tanggung jawabnya. Tapi jangan khawatir sama sekali. Arusa adalah putri kami. Aku akan menjaganya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Percayalah padaku. Sampai studimu belum selesai dan semua itu dia. Perawatan semua kebutuhan Anda apapun, kami akan melakukannya. Jadi kamu ingin menaruh kejahatan orang lain di kepalaku? Lihat Nyonya, saya pria yang sangat lugu dari desa. Mungkin di kota Anda ini, mungkin bukan sebuah dosa. Tapi di desaku kalau ada laki-laki yang mau melakukan ini, jadi dia akan dilempari batu sampai mati. Dan, kamu mengatakan itu, bahwa aku menikahinya. Aku tidak bisa menikah dengan gadis seperti itu. Siapa sebelum menikah denganku, akan menjadi ibu dari anak orang lain. Zafar, kamu jatuh cinta dengan Arusa kan? Ya Nyonya aku sangat menyukai Arusa. Tapi sayangnya aku juga tidak bisa melanjutkan cinta ini. Saya tidak. Aku tidak punya keberanian. Tolong sekarang. Maafkan aku. Dan ya, sekarang di mana Nyonya Mahenmu, yang dulunya memperjuangkan keadilan? Katakan padanya jika dia melakukan hal itu demi keadilan. Lalu menghukum pelakunya. Lain kemudian melindunginya. Tuhan melarang semua ini datang kepadamu. Tetapi dengarkan. Ketika seseorang harus memilih antara orang asing dan dirinya sendiri, lalu dia selalu memilih bangsanya sendiri. Jadi kamu ingin menaruh kejahatan orang lain di kepalaku. Aku tidak bisa menikahi gadis seperti itu, tolong. Siapa sebelum menikah denganku sedang mengandung anak orang lain di dalam rahimnya. Aku sangat menyukai Arusa. Tapi sayangnya sekarang aku juga tidak bisa melanjutkan cinta ini. Politik adalah permainan kotor. Tapi untuk memainkan game ini kamu harus tetap bersih. Hal ini tidak tinggal di kepala Mahdum Daud. Tapi kehebatanmu adalah itu, bahwa kamu memahaminya. Kehilangan menteri. Saya tidak tertarik dengan kursinya. Itu hal yang sangat kecil bagiku, oke. Tujuan saya adalah untuk mendapatkan Mahdum Maut. Kalahkan saja dia, oke. Untuk duduk di majelis dan meneriakkan kata-kata apapun. Aku tidak datang ke sini untuk itu. Aku ingin melihat Mahdum Daud. Di segala bidang saja. Dan di setiap pertandingan ini. Kalahkan dia, itu saja. Kapan kamu bahkan meninggalkan tanah? Dan aku mendengarnya. Tuan Daud telah mengunci putranya di dalam rumah. Dia dilarang keluar. Dan apa yang kamu inginkan? Permainan baru saja dimulai Pak Menteri. Aku hanya membalas dendam atas luka kecilku.
Aku masih harus membalas dendam pada ayahku. Pembunuhan dari Tuan Daud Lo. Baiklah, ini semua akan terus bersiap untuk pemilu. Hanya melihat. Sebentar lagi Tuan Anis akan berada di balik jeruji besi oke. Dan kursi Tuan Daud tidak akan bisa membantunya. Hanya melihat, pamanku tersayang tidak akan menyerah begitu saja, aku tahu. Itu adalah nasi yang sangat tua. Pengikutnya duduk di semua tempat Lo. Dia akan mencoba yang terbaik. Di negara ini kekuatan berubah. Dari satu sisi ke sisi lain bagaimana caranya? Itu berubah seperti itu. Kamu tidak tahu tentang hal itu. Di sini seseorang tidur sebagai Perdana Menteri. Dan ketika dia bangun, dia di lantai penjara. Sisinya terbalik pada malam hari. Dan sisi Tuan Daud telah terbalik.